Sumber hukum Islam itu kan ada dua, satu Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Nah, yang dipertanyakan oleh Fatimah itu adalah peranan akal di dalam memahami sumber hukum Islam itu, gitu ya. Nah, tidak semuanya Al-Quran itu, hadis itu menjawab secara rinci, gitu ya. Jadi hukum Islam itu ada dua, satu hukum nakli, ya. Apa hukum nakli itu? Adalah nas Al-Quran dan hadis. Ada hukum akli. Hukum akli itu adalah akal, argumentasi akal, gitu ya. Satu. Yang kedua, ayat Allah itu di alam dunia itu ada dua, ya. Satu ayatul Al-Quran nas, ya, ya. Yang kedua ayatul kauniyah. Ayat kauniyah, apa ayat kauniyah itu? Ayat-ayat tentang kealaman, gitu ya. Nah, jadi metodologi studi, bentar ada yang jualan gandengnya. Jadi metodologi studi Islam ini, ya, mengantarkan kepada kita bagaimana cara memahami Islam itu dengan cara metodologis, ya. Jadi tidak hanya sekedar melalui argumen-argumen nakli saja. Di situ masuk argumen-argumen akli, ya. Nah, inilah jadi metodologi studi Islam. Untuk apa? Untuk memahami dua ayat tadi. Ayatul Qur'aniyah adalah nas Al-Quran, dan yang kedua adalah ayatul kauniyah, ayat-ayat alam. Ada lagi, ada apa? Karena di dalam ayatul Al-Quran itu ada dua ayat juga. Satu yang disebut dengan ayatul mutasyabihat, ya, dan yang kedua adalah ada ayatul muhkamat. Apa bedanya? Jika ayatul muhkamat, ia adalah ayat-ayat Al-Quran yang begitu kita membaca Al-Quran itu, kita pahami artinya, kita pahami maknanya, maka kita bisa mengambil istinbat hukum dari ayat tersebut itu. Berbeda dengan ayatul mutasyabihat. Ayatul mutasyabihat itu kita sama sekali tidak bisa memahami, ya. Begitu kita membaca ayatul Quran, kita tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, dan juga kita tidak bisa mengambil istinbat hukum. Nah, siapa yang bisa mengerti, memahami, dan menjelaskan? Ini di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang berilmu, ya. Apa buktinya ayatul mutasyabihat? Misalnya dari ayat surat yang pertama, yang kedua Al-Baqarah, Alif Lam Mim, itu tidak kita tahu artinya apa, maknanya apa, hukumnya apa, maksudnya apa. Ujug-ujug wallahu a'lam. Hanya Allah yang bisa memahami, mengetahui. Kita tidak bisa. Apakah ada istinbat hukum? Tidak ada. Ya. Misalnya juga Yasin juga sama. Qaf, Mim, Shad, kan begitu ya, sama. Itu adalah ayatul mutasyabihat. Tapi kalau contoh daripada ayatul muhkamat, kelanjutannya Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Apakah saudara tahu artinya? Bisa diketahui, paham maknanya, bisa maksudnya juga bisa. Apakah bisa diambil istinbat hukumnya? Bisa. Zalikal kitab, itu adalah kitab. Apa kitab itu? Al-Quran, ya. Zalikal kitab la roiba, yang tidak diragukan lagi, fihi, di dalam Al-Quran itu, huda, petunjuk, lil mutakin, bagi orang yang bertakwa. Jelaskan artinya, maknanya, maksudnya, dan istinbat hukumnya. Itu adalah ayatul muhkamah, ya. Nah, bagaimana peran akal untuk memahami ayatul mutasyabihat itu? Ada beberapa orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengartikan daripada kata-kata alif lam mim. Ada orang yang mengatakan alif itu adalah Allah, ya, lam itu adalah malaikat, mim itu adalah Muhammad. Wallahu a'lam bishawab, gitu ya. Nah, tapi isi daripada ayatul Al-Qur'an itu, ya, satu, isi ayat itu kan terdiri dari dua, satu ayatul Quran dan yang kedua ayatul kauniyah. Nah, bagaimana cara kita memahami ayatul kauniyah? Maka ketika wahyu yang pertama turun kepada kita semuanya, itu wahyu pertama loh, Iqra, ya. Jadi itu berulang-ulang kali malaikat mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu sampai 3 kali, Iqra, Iqra. Maka Muhammad itu menjawab, ma'ana biqori, apa yang harus saya baca. Baru dilanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Nah, jadi Iqra itu adalah baca, bismi dengan atas nama Allah, ya, dengan atas nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi, yang menciptakan yang menciptakan kamu semuanya itu. Jadi di situ ada 3 hal yang harus kita baca itu, ya. Satu, membaca diri, ya. Yang kedua, membaca lingkungan, dan yang ketiga, semuanya ketika kita membaca diri manusia, membaca alam itu harus atas nama Allah. Jadi pengembangan ilmu pengetahuan pada dasarnya harus atas nama Allah. Ilmu apapun di dunia ini semuanya adalah atas nama Allah. Ilmu pengetahuan berkembang adalah Allah yang memberikan, Allah yang mengembangkan. Siapa yang mengembangkannya adalah manusia, karena hanya ada satu makhluk oleh Allah yang berikan akal, itu adalah manusia, ya. Makhluk yang lain tidak untuk mengembangkan alam semesta ini, tidak untuk menjadi seorang khalifah, hanya manusia. Karena itulah manusia diberi tanggung jawab agama nantinya itu. Tapi berikutnya manusia itu menjadi doluman jahula, manusia itu menjadi dolim, dan manusia itu bodoh, ya. Karena apa? Tidak mau menghukumi terhadap Al-Quran, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi di sini, peran akal di dalam memahami Islam itu sangat penting, ya. Orang kalau tidak memiliki akal, maka dia tidak memiliki kewajiban-kewajiban agama. Jadi kewajiban agama itu adalah kepada manusia yang akil baligh dan sehat akalnya, gitu ya. Yang tidak memiliki akal yang sehat itu tidak diwajibkan. Oleh karena itu, maka di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca setiap sholat berulang-ulang, kan kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah, ya, kepada jalan yang lurus. Ihdinas itu adalah hidayah.
Nah, di dalam hal ini Ibnu Qayyim membagi 3 kelompok ya, atau 4 ya, yang Allah berikan hidayah itu kepada manusia itu. Satu, hidayah akal. Ini kita diberi akal oleh Allah. Yang kedua, hidayah ilmu pengetahuan. Dan ketiga adalah hidayah agama. Dan keempat adalah hidayah dinul Islam. Jadi 4 ya. Jadi 4. Tapi Ibnu Qayyim itu hanya membagi kepada 3. Hidayah akal, hidayah ilmu pengetahuan, dan hidayah agama. Tapi saya pikir tidak cukup karena agama itu banyak. Agama samawi saja ada ada 4 ya. Ada 4, Yahudi, Nasrani, Islam, ada 3. Nah, maka saya tambahkan di situ tidak cukup hanya sekedar hidayah agama, karena agama itu agama samawi saja ada 3, apalagi ada agama ardi, agama bumi, agama ciptaan hasil karsa cipta daripada manusia. Maka saya tambahkan yang disebut dengan taufik dan hidayah, itu yang disebut dengan dinul Islam. Karena apa? Inna dina indallahil Islam. Itu ya. Ini untuk siapa tadi itu? Nur Fatimah. Mana Nur Fatimah itu? Nur Fatimah Saya Pak, terima kasih Pak sudah paham Pak. ya, bagus pertanyaan dari Nur Fatimah bertanya dengan peran akal di sini. Ya, oke. Silakan, ada lagi?